Menurut saya, yang saya senangi di Pondok Darul Quran Wal Hadis ini, yang pertama adalah merangkap ustadznya. Di sini saya sangat suka sekali mempunyai ustadz di pondok ini. Yang pertama, ustadznya di sini sangat baik, bersabar. Di sini aku suka mempunyai teman di pondok DKH ini, suka menasihati ketika saya sedang futur. Pelajaran di sini sangat mudah dipelajari dan mudah dipahami. Yang saya senangi di Pondok Darul Quran Wal Hadis ini adalah pembelajarannya dan para asatids dan cara asatids untuk membenahi kami sebagai santri di sini. Dan dengan masuknya saya di pondok ini, saya bisa leluasa untuk menghafal Al-Quran dan menghafal hadis. Yaitu perlakuan para pegawai dan para ustadz dalam menyambut tamu mereka, dalam bentuk memuliakan tamu-tamu tersebut. Dan satu lagi, pondok sangat mendukung orang-orang yang ingin belajar meskipun mereka bukan dari kalangan orang-orang yang berkecukupan. Yang pertama, dari proses belajar mengajarnya sangat menyenangkan, dan juga kami dalam kesehari-hari diharuskan untuk berbahasa Arab. Dan yang kedua, dari segi peraturannya, kami para santri diberikan peraturan yang sangat banyak dan berjalan cukup ketat, sehingga kami benar-benar dituntut untuk menjadi orang yang tertib dalam kesehari-hari, dalam berperilaku kepada teman, kepada orang yang lebih tua. Dan juga di asrama kami harus menjaga kerapian dan kedisiplinan. Tentu banyak sekali yang saya senangi di Ponpes Darul Quran Wal Hadis ini adalah yang pertama, para ustadz atau para pengajar sangatlah ramah kepada para santri ataupun pada warga. Dan para ustadz sangatlah bersabar, sangat sabar dalam mendidik para santrinya untuk menjadi yang lebih baik. Dan alhamdulillah saya dapatkan dan saya senangi juga di sini adalah lingkungannya yang sangat mendukung dalam sistem belajar mengajar. Hal-hal yang saya senangi di Ponpes Darul Quran Wal Hadis ini, lingkungannya itu jauh dari keramaian. Udaranya yang masih segar, sejuk, dan ditambah lagi masyarakatnya yang islami. Menurut saya, yang saya senangi di Pondok Darul Quran Wal Hadis ini adalah yang pertama, mendapatkan guru yang baik dan perhatian, yang terus memotivasi saya untuk menuntut ilmu. Dan yang kedua adalah memahami ilmu dengan benar. Dan yang ketiga, mendapatkan teman-teman yang baik yang selalu mengajak saya dalam memahami ilmu dengan benar. Yang saya senangi di Ponpes Darul Quran Wal Hadis ini adalah yang pertama, kegiatan belajar mengajarnya. Di Ponpes Darul Quran Wal Hadis ini, kegiatan belajar mengajarnya sangat diperhatikan dan sangat tertib, sehingga kita bisa sangat banyak mendapatkan ilmu. Karena dari pagi sampai malam kami selalu diberikan ilmu oleh para asatiz. Yang kedua adalah perpustakaan. Buku di perpustakaan sudah sangat memadai bagi para penuntut ilmu yang ingin mendalami apa yang mereka ingin dalami, seperti ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu hadis, dan ilmu agama yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah waktu tidur yang sangat diperhatikan. Selain kegiatan belajar mengajar yang sangat ditertibkan, santri juga sangat diperhatikan di dalam istirahat mereka, seperti waktu tidur. Waktu tidur siang sangat diperhatikan, jam 2 harus wajib tidur. Kemudian waktu malam jam 10 harus semuanya di asrama dan tidur. Menurut saya, hal yang menarik di DKH adalah cara pembelajarannya. Selain menjadikan santri dan santriwatinya berilmu, juga mengajarkan untuk beradab. Karena menurut saya, ilmu tanpa adab adalah tidak ada gunanya ilmu tersebut. Yang saya senangi di Ponpes Darul Quran Wal Hadis ini adalah lingkungannya yang masih alami dan asri. Dan juga di sini sangat ramai, banyak santri-santri yang dari macam-macam daerah. Dan di sini juga kita dipelajari untuk belajar bahasa Arab. Yang saya senangi di Ponpes Darul Quran Wal Hadis ini yang pertama adalah para asatiz. Karena para asatiz di sini sangat ramah
baik dan dalam mengajar mereka sangat mudah. Yang kedua adalah pelajaran, karena pelajaran di sini mudah untuk dipahami dan berbagai macam pelajaran. Yang ketiga, fasilitasnya. Fasilitas di sini alhamdulillah sudah sangat baik dan layak untuk dipakai. Hal yang saya senangi di Ponpes Darul Quran wal Hadis ini terutama ustadz yang mengajar. Karena menurut saya ustadz yang mengajar ilmu agama di sini sangat perhatian dan sangat peduli terhadap santrinya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan saya melihat peran ustadz di sini seperti perannya orang tua kepada anaknya. Jika anaknya melakukan kesalahan atau melanggar, seorang ustadz akan menasihati bahkan memarahinya. Saya di sini bisa menghafal dengan cepat, misal hadis, Al-Quran, dan lain-lain. Dan yang paling terpenting di sini, saya bisa berbicara dengan bahasa Arab. Perubahan positif yang saya rasakan di pondok ini, terutama bisa bahasa Arab dan menghafal hadis dan menghafal Al-Quran, maju muhadarah dan tidak malu ketika muhadarah, dan mengetahui ilmu halal dan haram dan as-sunnah. Yang perubahan positif apa yang saya rasakan adalah saya di sini menjadi orang yang lebih sabar dari yang dulu, dan saya bisa mengetahui Islam yang lebih dalam, dan juga bisa tahu berapa pentingnya untuk berbakti kepada orang tua, dan juga bisa meniru contoh para akhlak ustadz yang baik. Berani dan percaya diri tampil di depan umum, meskipun sebelumnya itu agak-agak grogi dan mabuk panggung lah istilahnya. Perubahan positif yang saya dapatkan adalah dapat menghafal hadis Rasulullah SAW dan Al-Quran. Dan yang kedua, beradab dan bermuamalah kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Saya merasa diri saya lebih bisa memanajemen waktu dengan lebih baik, dan dengan mondoknya saya di sini, saya bisa lebih disiplin lagi dalam pembelajaran dan tidak ceroboh dengan waktu yang ada. Tentunya pengetahuan ilmu agama lebih bertambah dan lebih teratur lagi menjalankan ibadah dalam sehari-hari dan lebih mandiri lagi dalam sehari-hari. Yang paling saya rasakan setelah mondok di Ponpes DQH adalah ilmu tajwid, ilmu hadis, dan hafalan saya bertambah begitu pesat. Motivasi saya masuk di pondok ini adalah saya harus bisa menjadi teladan bagi adik saya, dan saya harus bisa memberi fatwa kepada keluarga saya yang mayoritasnya bukan bermanhaj salaf, sesuai yang diajarkan oleh para nabi dan para sahabatnya. Saya memilih untuk masuk di pondok ini untuk merubah diri saya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, untuk membanggakan kedua orang tua saya, dan agar menjadi orang yang bermanfaat. Yang pertama tuh karena orang tua saya, karena bagi saya orang tua saya itu segalanya. Terus kemudian suasana, tempat, dan kondisi yang baik untuk kegiatan belajar mengajar. Ingin mencari ilmu agama agar bisa memberikan nasihat kepada orang tua dan kepada saudara-saudara saya bahwa dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu abadi. Yang mendorong saya masuk di pondok ini adalah yang pertama, pondok ini tegas, dan yang kedua, pelajarannya mengambil dari kurikulum bahasa Arab dan kurikulum PKBM. 3, bagi saya pondok ini lumayan bagus di Sumatera Selatan. 4, santri mengucapkan salam. Dan 5, sopan santun dan lemah lembut. Motivasi saya memilih Ponpes Darul Quran wal Hadis ini adalah karena ustadz-ustadznya di sini mumpuni, seperti dari
Madinah, STDI, Lipia. Tentunya memudahkan para santri di sini untuk terjun kepada masyarakat. Nilai plus yang saya dapatkan di pondok Darul Quran wal Hadis adalah bahasa Arab yang sangat aktif dan sangat bagus untuk memahami bahasa Al-Quran dan bahasa As-Sunnah, yaitu perkataan Nabi SAW. Adapun yang lain-lainnya yang saya dapatkan adalah ketika saya pertama sekali masuk ke Ponpes Darul Quran Hadis, saya tidak bisa berbahasa Arab, sehingga saya setelah masuk sini saya bisa berbahasa Arab. Nilai plus yang saya dapatkan di DKH yaitu pembagian jatah makan. Karena jika kita melihat pondok-pondok yang sudah besar atau santrinya sudah banyak memakai sistem mengantri, dan kita tahu sistem mengantri akan membuat terbuangnya waktu yang sangat banyak. Berbeda di DKH yang pembagian jatah sudah diantar per asrama dan akan menghemat waktu. Ya tentang itu pemisah antara laki-laki dan perempuan. Biasanya kalau di tempat pondok-pondok lain, para siswa dan siswi mereka tuh digabung. Kalau di pondok sini kan mempunyai tempat tersendiri terpisah. Itu menjadi nilai plus bagi pondok ini. Nilai plus yang saya rasakan di pondok ini yang pertama dalam rangka mengucapkan salam. Di pondok lain ketika saya mondok di tempat lain, saya sangat jarang sekali mendengarkan orang yang mengucapkan salam. Nilai plus dari DKH adalah awalnya ini pondok lain. Pertama, saya melihat pondok lain di daerah tempat tinggal saya, tidak jauh. Saya melihat santri dan santriwatinya dicampur. Asramanya dan tempat belajarnya agak kurang layak untuk ditinggali. Sedangkan pondok DKH, santri dan santriwatinya dipisah dan asrama dan kelasnya sudah layak untuk ditinggali. Yaitu lulusan dari pondok DKH ini memiliki nilai plus dan juga pelajarannya yang memakai kurikulum bahasa Arab. Dan juga sini kita diwajibkan untuk memakai bahasa Arab sebagai bahasa sehari-harinya. Di pondok ini tidak mencampurkan yang halal dan yang haram. Dan juga di pondok ini, Masya Allah, selalu menyebarkan salam kepada orang yang dikenal ataupun orang yang tidak dikenal. Santri di sini orangnya ramah-ramah, suka saling menasehati dan suka saling tolong-menolong. Semoga Allah memasukkan kalian semua ke surganya, yaitu surga Firdaus, dan selalu diberi keistiqomahan dalam menjalankan syariat agama Islam. Untuk para ustadz dan ustazah di sini, lebih sabar lagi dalam mengajari kami dan lebih ikhlas lagi, dan juga semoga sehat selalu supaya bisa selalu mengajari kami setiap harinya. Doa yang ingin saya panjatkan untuk pondok ini ataupun para ustadz, semoga pondok ini berkembang menjadi lebih baik, berkembang menjadi pondok-pondok yang mengajarkan ilmu-ilmu syar'i. Dan untuk para ustadz, semoga diberikan kesehatan selalu agar bisa menyebarkan ilmu-ilmu syar'i kepada masyarakat luar. Semoga para santri di sini selalu semangat dan bersabar dalam menebarkan ilmu agama, dan ilmu yang mereka tebarkan tersebut menjadi amalan jariah. Jika saya diberi doa mustajab, saya ingin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar para ustadz di sini selalu di jalan yang benar ini, dan semoga diberikan kesehatan kepada keluarga-keluarga para asatidz, dan semoga murid-murid semoga menjadi orang-orang yang bisa melanjutkan dakwah mereka. Doa yang saya berikan kepada mereka yaitu selalu bersabar dan istiqomah di dalam mendidik seorang santri, karena
kita tahu santri memiliki berbagai watak. Semoga saja para asatidz di sini bisa untuk lebih bersabar lagi dalam mengajar kami, membimbing kami, dan memberi arahan kepada kami dengan arahan yang benar. Semoga ilmu kalian menjadi ilmu pahala jariah untuk kalian semua. Semoga Ustadz di sini mendapatkan amal jariah dan bersabar dalam mengajar kami. Doa saya adalah mudah-mudahan mereka di sini selalu bersemangat untuk mengajar kami, dan mudah-mudahan mereka masuk ke dalam surga Firdaus. Yang saya ingin doakan kepada para asatidz yaitu agar mereka diberikan istiqomah di dalam belajar mengajar, dan juga diberikan kesabaran dalam menghadapi para santri di Ponpes Darul Quran wal Hadis. Karena apa? Karena memberikan ilmu kepada santri itu adalah suatu amal jariah yang bisa dibawa ke alam barzah dan hari kiamat nanti. Yang saya akan doakan kepada mereka adalah diberi kesehatan untuk mengajarkan ilmu mereka kepada santri dan santriwati, dan didasari dengan rasa ikhlas agar mereka bisa memanennya di surga nanti. Doa yang akan saya panjatkan adalah semoga para ustadz di sini lebih sabar untuk mengajarkan ilmu kepada santri-santrinya dan juga sehat selalu. Yang pertama, doakan selalu saya di sini supaya mudah dalam belajar, mudah menerima ilmu, dan menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Hal yang saya sampaikan yaitu berterima kasih kepada mereka karena telah memasukkan saya ke sini, yang membuat saya paham dan mengerti apa agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang saya ingin sampaikan kepada kedua orang tua saya, jika melihat video ini, saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung saya di dalam menuntut ilmu agama di sini. Saya sampaikan kepada orang tua saya adalah doakan saya untuk bisa lebih giat lagi dalam belajar, dan doakan saya agar bisa menjadi anak yang bermanfaat. Saya meminta maaf karena belum bisa menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua saya, dan insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membanggakan kedua orang tua saya. Ya, karena kata saya sebelumnya, orang tua saya itu segalanya bagi saya. Untuk ketika orang tua melihat saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua saya karena telah memasukkan saya ke pondok Darul Quran wal Hadis ini untuk menjadi yang lebih baik dan menjadi anak soleh. Doakan agar menjadi orang yang bermanfaat, dan doakan saya agar dipermudah untuk belajar di pondok ini. Saya minta maaf kepada mereka karena saya belum bisa menjadi orang yang mereka inginkan. Yang saya ingin sampaikan kepada orang tua saya adalah saya ucapkan terima kasih karena telah memasukkan saya di Ponpes Darul Quran wal Hadis ini. Karena orang tua saya sangat mengharapkan bagi saya untuk menjadi seseorang yang berakhlak mulia. Tidak seperti orang-orang yang di luar sana yang mereka kurang berakhlak kepada sesama masyarakat. Agar mendoakan saya tetap istiqomah dalam belajar di DKIH ini dan didasari dengan rasa ikhlas. Dan kepada kedua orang tua saya berharap mereka mendapat hidayah, dan kepada saudara-saudara saya mendapatkan hidayah juga, agar kita bisa bertemu lagi di surga nanti, bukan di neraka. Yang ingin saya sampaikan adalah saya minta maaf kepada kedua orang tua saya karena saya belum bisa membahagiakannya, tapi insya Allah saya akan membahagiakannya.